Kampus boleh dikatakan sebagai miniatur negara, karena di dalamnya ada politik dan budaya yang bermacam-macam. Kampus tidak dapat dipahami hanya sebagai gelanggang akademis dan ilmu pengetahuan serta teknologi, karena nyatanya memang tidak demikian. Kampus terlibat dalam proyek dan pembangunan melalui pemberian legitimasi ilmiah. Sementara mahasiswa memiliki tipologi yang beragam, dari mahasiswa yang religius, hedonis, aktivis, studi oriented, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah gelanggang semi terbuka, kampus merupakan tempat potensial bagi kader PMI untuk mengasah mental dan pengalaman kepemimpinan melalui pengenalan mendalam terhadap kehidupan nyata kampus. Selanjutnya yang pertama adalah antropologi kampus dan norma kampus. Pengertian antropologi ditinjau dari segi bahasa. Antropologi terdiri dari dua kata, yakni anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kehidupannya, atau penyelidikan terhadap manusia dan kehidupannya. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Secara garis besar, antropologi bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah antropologi fisik, lalu yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi fisik yang objek kajiannya berupa manusia sebagai organisme biologis, sedangkan antropologi budaya objek kajiannya terkait manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Sedangkan menurut Kuncharaningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah kampus. Pengertian kampus. Kampus berasal dari bahasa Latin, kampus yang berarti lapangan luas, tegal. Dalam pengertian modern, kampus berarti sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Kampus merupakan tempat belajar mengajar berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas tridharma perguruan tinggi memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus. Untuk selanjutnya, dalam hubungannya dengan mahasiswa, rektorat membentuk sistem yang mengatur posisinya dengan mahasiswa, dari mulai struktural, birokrasi, sampai kepada norma-norma yang diciptakan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Misalnya pada kampus berlatar Islam, tentunya ada adat-adat yang harus bernafaskan Islam dan lain sebagainya. Dan begitu pula halnya pada hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian tentang norma akademik atau etika kampus. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa yang berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik adalah agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan, baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non-akademik. Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler. Masalah non-akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non-kurikuler. Sedangkan pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus. Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam suatu universitas. Etika kampus meliputi dua hal penting, yaitu ketertiban dan tata krama.
Setiap lembaga pendidikan atau kampus biasanya menentukan norma akademik atau etika kampusnya masing-masing sesuai dengan status kampusnya. Misalnya, kampus negeri umum yang menginduk ke Dirjen Dikti Diknas RI di samping terikat oleh aturan yang dibuat oleh Dirjen Dikti tersebut, demikian juga kampus yang dalam koordinasi Dirjen Dikti Agama Islam atau Kemenak, seperti kampus UIN, YIN, dan STAIN, juga mengikuti aturan ketentuan norma akademik yang dibuat oleh Kemenak. Sama halnya dengan kampus swasta milik NU, seperti UWH atau STAINU yang berada dalam koordinasi APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU, yang juga mengikuti aturan norma akademik diatur oleh APTINU. Di samping juga mengikuti aturan Dirjen Dikti dan aturan internal kampus yang biasanya disusun oleh pimpinan kampus. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa cenderung memiliki sikap aktualisasi dan apresiatif, yakni sikap atau tindakan unjuk kemampuan dan kehebatan sesuai bakat serta karakter pribadinya masing-masing. Hal ini merupakan sisi positif yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, sehingga diperlukan adanya sebuah sarana dan prasarana dalam menyalurkan bakat dan kreativitas mereka, dan nantinya diharapkan menjadi suatu hal yang produktif dalam meningkatkan pembangunan dan pendidikan negeri ini. Aktualisasi ini bisa berupa bidang olahraga dan seni, kepemimpinan, religi, hingga dana usaha yang mendukung perekonomian kampus menuju kampus yang mandiri. Sumber daya ini begitu sia-sia ketika pihak birokrat kampus tidak memanfaatkannya dengan baik, bahkan melakukan tindakan pembunuhan karakter kepada mahasiswa. Padahal SDM atau sumber daya manusia seperti inilah yang nantinya mampu melakukan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, negara secara tidak langsung diuntungkan dengan berbagai macam potensi anak-anak bangsa yang artinya kaya dengan SDM. Lalu yang kedua adalah tipologi mahasiswa. Dalam dunia kampus, pasti tidak akan pernah lepas dari kata mahasiswa. Mahasiswa merupakan komponen utama karena disitulah para mahasiswa itu berproses mengembangkan dirinya. Selain itu, mahasiswa merupakan unsur terbanyak di luar civitas akademika yang ada. Mahasiswa yang banyak itu pastinya juga membawa karakter dan budaya yang berbeda-beda karena datang dari berbagai penjuru daerah. Sebagai anggota PMII yang juga merupakan mahasiswa, perlu memahami tipe-tipe dari mahasiswa sehingga mampu menempatkan dirinya dalam tipe yang seperti apa. Dalam pengklasifikasian ini, sifatnya tidak bisa dibilang paten, karena setiap diri kita bisa membuat tipologi sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Yang paling penting dari pengklasifikasian mahasiswa ini adalah kita mampu memetakan jenis-jenis mahasiswa sehingga mampu bermain dalam lingkungan tersebut. Setidaknya tipologi mahasiswa ada 3. Yang pertama yakni mahasiswa akademis. Mahasiswa seperti ini biasanya adalah mahasiswa yang menonjol dalam bidang akademik. Waktunya kebanyakan digunakan untuk menuntut ilmu, dan yang parah dari mahasiswa ini adalah ketika mereka hanya berorientasi pada nilai saja. Lalu yang kedua adalah mahasiswa aktivis. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang bergabung dalam organisasi tertentu, baik ekstra maupun intra. Sekarang banyak anggapan negatif bagi mahasiswa aktivis ini, mulai dari sering bolos sampai dengan sering membantah dosen. Sayangnya, pendapat ini memang digunakan oleh orang-orang yang kurang suka pada aktivis dan ingin menjatuhkannya. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa hedonis atau mahasiswa hura-hura. Mahasiswa tipe ini adalah mahasiswa yang hidup dengan mengikuti perkembangan zaman, up to date, gaul, dan populer. Namun, usaha mengikuti perkembangan zaman tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa perkembangan zaman bersifat absurd, yakni menawarkan kesenangan tanpa manfaat. Selanjutnya, bahasan yang ketiga yakni mahasiswa dan organisasi. Mahasiswa dan organisasi adalah seakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan.
karena dengan organisasi inilah mahasiswa dapat mengembangkan diri dalam wawasan dan potensi yang dimilikinya. Tapi hal itu tidak disadari oleh setiap mahasiswa. Sebagian lainnya justru dalam golongan yang lebih besar, organisasi dijadikan momok atau penghambat dalam akademiknya. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa dengan ikut berorganisasi akan menjadikan nilai anjlok, prestasi buruk, juga menyita banyak waktu, biaya, dan tenaga. Tetapi sedikit sekali yang berpikir tentang dampak positif yang nantinya menjadi bekal kelak apabila kembali ke masyarakat. Universitas yang terdiri dari beberapa fakultas dan beberapa jurusan atau prodi dengan ciri dan karakter yang berbeda ternyata sangat berpengaruh pada cara berpikir mahasiswa dalam menilai suatu masalah. Pada kampus ini, organisasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu OMIK atau organisasi intrakampus dan OMEK atau organisasi ekstrakampus. Organisasi intrakampus adalah organisasi yang secara administratif dan struktural berhubungan dengan kampus, sedangkan organisasi ekstrakampus adalah organisasi independen yang baik struktur dan administrasinya lepas dari manapun serta mempunyai aturan-aturan secara mandiri dan lepas dari pengawasan manapun, sehingga organ ini lebih berani menyuarakan aspirasi secara lantang. OMIK atau organisasi intrakampus bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah OMIK di bawah naungan Republik Mahasiswa atau RM, seperti SEMAYU atau Senat Mahasiswa Universitas, lalu ada DEMAYU atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, lalu ada SEMAF Senat Mahasiswa Fakultas, lalu ada DEMAF Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, lalu ada HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Himaprodi atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Organisasi ini menyerupai miniatur negara dengan tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbinanya intelektualitas, spiritualitas, profesionalisme, dan minat dan bakat mahasiswa. Lalu yang kedua, terlaksananya tridharma perguruan tinggi secara terarah dan terpadu. Lalu yang ketiga, terjalinnya kerjasama dan berkembangnya daya cipta, rasa, dan karsa mahasiswa. Lalu yang keempat, membina dan mengembangkan potensi mahasiswa di lingkungan universitas. Lalu yang kelima, terbentuknya integritas kepribadian, kegotong royongan, dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia di lingkungan universitas. Lalu organisasi intrakampus yang kedua adalah UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM ini ada yang masih berada di bawah naungan RM dan ada juga yang menyatakan lembaga otonom di luar RM yang bertujuan sebagai wadah mengembangkan kegiatan, minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di universitas. Contoh dari UKM ini seperti UKM olahraga, UKM penalaran, UKM pramuka, UKM seni, maupun UKM kewirausahaan. Lalu organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK yang ketiga adalah organisasi yang langsung berada di bawah naungan rektor. Meskipun sebenarnya organisasi ini masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan karena sifat istimewanya. Organisasi ini misalnya ada JDFI dan HTQ atau HIA Tahfiz Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah OMEK atau organisasi ekstrakampus. Secara umum mempunyai tujuan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk bersikap dan bertindak dalam menanggapi masalah-masalah yang bersifat sosial kemasyarakatan baik dalam lingkup regional maupun nasional dan tidak terikat dengan organ-organ lain baik bersifat sosial politik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak struktural kampus. Di universitas biasanya ada beberapa organisasi ekstrakampus yang mewarnainya. Di antaranya ada PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, lalu ada HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, lalu ada IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu ada kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada juga GMNI yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia,
Lalu kadang juga ada PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, lalu ada GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu pembahasan yang terakhir, yakni yang keempat, adalah PMI harus ke kampus. PMI merupakan organisasi ekstra terbesar di Indonesia. Namun, hal ini menjadi suatu ironi melihat banyaknya kader yang berada pada zona nyaman dan tidak mampu bersikap kritis lagi. Seharusnya sudah tegas, PMI bertujuan mencerdaskan kehidupan mahasiswa sehingga mampu berpikir kritis terhadap realitas sosial yang ada. Melihat kondisi dunia mahasiswa hari ini, PMI harus lebih matang dalam mengembangkan visi dan misinya. PMI harus bisa menjadi organisasi gaul yang sesuai dengan tuntutan zaman, tentunya tanpa meninggalkan budaya-budaya PMI yang telah ada. PMI dituntut tetap menarik di tengah ababilnya mahasiswa-mahasiswa yang berada di universitas. Diakui atau tidak, saat ini PMI adalah bagian dari penguasa Republik Mahasiswa, yang banyak kader PMI yang menjadi pemimpin pada organisasi di bawah naungan RM tersebut, dan ada beberapa yang menjadi pemimpin dalam KM. Hal ini berarti tugas dari sahabat-sahabat di PMI bisa dikatakan berat, karena selain harus menjalankan roda organisasi di PMI, juga harus menggerakkan roda organisasi di intranya. Namun ingat sahabat, bahwa kita terjun dalam politikan intra bukan semata-mata hanya mencari materi maupun eksistensi saja. Lewat intralah pintu awal kaderisasi kita. Lewat intralah kita mampu mengkritisi langsung kebijakan kampus dan masih banyak hal-hal lainnya. Oleh karena itu, kader-kader PMI harus mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari segi kapasitas keilmuan maupun kecakapan manajerial dalam organisasi, sehingga nantinya ketika masuk dunia organisasi intra sudah matang dan siap tempur. Hal ini wajib dipenuhi karena hal tersebut adalah tanggung jawab sebagai kader PMI. Hal lain yang perlu dicermati oleh kader-kader PMI adalah kader PMI yang berada di tataran intra kampus harus mampu dan bisa mengkonter setiap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh akademik, yang itu tidak berpihak kepada kepentingan akademik mahasiswa. Sesungguhnya banyak sekali kebijakan-kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada kepentingan akademis mahasiswa. Contohkanlah pembangunan infrastruktur kampus secara berlebihan, lalu dikekangnya mahasiswa untuk tidak ikut organisasi, dan masih banyak lagi. Bila hegemoni sistem ini terus kita biarkan, bukan tidak mungkin peran-peran mahasiswa yang ada di kampus akan semakin redup dan lambat laun akan mati. Ironis memang, di tengah budaya demokrasi yang diagung-agungkan mahasiswa malah hidup. Inilah yang harus segera kita benahi bersama.